Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bertema bimbingan Quran dan Sunnah dalam membina keluarga mawaddah warahmah. Ini adalah kajian yang kedua. Kajian yang pertama kita telah menyebutkan dalil Al-Quran tentang Allah lah yang menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan pasangan kita dari jenis kita, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, tenang ketika berada dekat dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan perasaan cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Kita juga telah membahas hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud. Ketika sebagian sahabat bertanya, apakah hak istri kita terhadap kita? Nabi menjelaskan 5 hal. Yang pertama, engkau beri makan kepadanya secara layak ketika engkau makan. Artinya jangan sampai engkau kenyang, dia kelaparan. Yang kedua, engkau beri pakaian yang layak kepadanya ketika engkau memang mampu untuk membeli pakaian untuk dirimu dan keluarga. Yang ketiga, jangan engkau memukul wajah. Yang keempat, jangan engkau menjelek-jelekkan dia.
baik secara fisik maupun non-fisik. Wala tuqabbih, jangan burukkan dia. Nah, dan ini secara tidak langsung bermakna jangan sakiti hatinya. Nah, dan yang kelima yang disebut dalam bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan engkau boikot dia, engkau tidak bertegur sapa dengan dia, engkau tidak menyapanya, engkau tidak mau berbicara dengannya, kecuali di rumah. Jangan terapkan itu di luar rumah. Nah, dan ini memberikan nasihat kepada kita, para suami, untuk merasa kita perlu sering diingatkan bahwa mungkin dalam perjalanan waktu ketika kita membina rumah tangga, kita mungkin pernah teringat dengan hadis itu. Tapi dalam perjalanan waktu kemudian lalai lagi, lupa lagi. Nah, sehingga membuat kita merasa kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas kekurangan kami. Ampuni kami ya Allah. Mungkin kami telah bersikap zalim terhadap diri kami ataupun kepada orang-orang dekat kami. Nah, dan memang istri itu adalah salah satu pihak yang paling layak mendapatkan akhlak baik dari kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik sikapnya kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik sikapku kepada keluargaku. Nah, ini juga bahan introspeksi kita. Dinasihatkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar. Beliau berdua menyoroti sikap yang salah dari sebagian orang. Kalau kepada orang temannya ataupun orang yang jauh kekerabatannya, mereka baik sikapnya, kelihatan baik adabnya. Tapi giliran di rumah, giliran bersama istri, bersama anak, mungkin mereka akan selalu mendapat sikap kasar, tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan darinya. Maka ini adalah suatu hal yang terbalik. Memang benar kita bersikap akhlak baik kepada teman kita, kepada orang bahkan yang tidak kita kenal. Tetapi jangan kemudian sikap baik itu tidak kita berikan kepada orang terdekat kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Karena Nabi menyatakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Sedangkan aku adalah orang yang terbaik sikapku kepada keluargaku. Nah, kita juga akan membaca Quran surah An-Nisa, ya. Quran surah An-Nisa yang menjelaskan bagaimana kita harus bersikap baik termasuk kepada istri kita. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan kita harus bersikap baik kepada pihak-pihak tertentu. Di antara pihak yang kita mesti bersikap baik adalah was-sahibi bil janbi. Was-sahibi bil janbi.
rekan yang berada di sampingmu, orang yang dekat denganmu, berada di dekatmu. Was-sahibi bil janbi, ini ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, artinya adalah istri. Was-sahibi bil janbi itu artinya istri. Ada juga yang menafsirkan was-sahibi bil janbi itu artinya orang yang menyertaimu dalam safar. Maka dia berhak mendapatkan sikap baik darimu. Nah, ketika engkau safar, termasuk orang yang selalu bersama engkau di rumah, sering bersamamu ketika engkau bekerja, teman sejawat, itu masuk dalam was-sahibi bil janbi. Kita baca ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pihak pertama yang paling layak untuk mendapatkan bakti kita itu adalah kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Wa bil qurba, berikutnya orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Paman kita, sepupu kita, kakek kita, ya. Semakin dekat hubungan kekerabatan, semakin besar haknya kepada kita. Wabidil qurba wal yatama, dan anak-anak yatim yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jari bil qurba, dan tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Tetangga dekat rumah, sekaligus dia mungkin paman kita, bibi kita. Itu masuk kategori wal jari bil qurba, tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Wal jaril junubi, dan tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Was-sahibi bil janbi. Nah, ini yang kita bahas. Ada pembahasan terkait dengan bagaimana membina keluarga yang mawaddah warahmah. Was-sahibi bil janbi, dan istrimu atau rekan dekatmu yang sering bersama engkau ketika safar, ketika bekerja, sering dia bersamamu. Dia layak mendapatkan sikap baik dari wabnis sabil, dan orang-orang yang melakukan safar kemudian kehabisan bekal atau kehabisan dana untuk kembali ke tempat asalnya atau meneruskan perjalanannya. Itu Ibnu Sabil, berhak mendapat sikap baik dari kita. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya kalian. Nah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Karena cenderungnya orang yang sombong dan membanggakan diri itu untuk disuruh beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, kadang nggak mau. Untuk disuruh berbakti pada orang tua, nggak mau. Berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga, baik yang ada hubungan kekerabatan atau tidak, kepada istri, kepada Ibnu Sabil, juga kepada hamba sahaya, tidak mau. Orang-orang yang mukhtalan fakhura, orang yang sombong lagi suka membanggakan diri. Biasanya tidak hanya mengunggulkan dirinya, tapi juga merendahkan orang lain. Maka dia tidak perhatian dengan hak-hak Allah dan juga hak hamba Allah yang lain. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa menjalankan ayat ini, demikian juga ayat-ayat yang lain dengan taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, patokan kewajiban untuk berbuat baik kepada istri
Itu juga disebutkan masih di dalam surat yang sama, surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, para istrimu, dengan pergaulan yang ma'ruf. Berinteraksilah, berbicaralah, bersikaplah. Itu maksudnya wa'ashiruhunna, itu berinteraksi, bergaul, berbicara, menyapa, menegur, mengingatkan, minta tolong. Interaksi suami dan istri, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Dinilai baik oleh syariat, dinilai baik oleh akal, dinilai baik oleh fitrah manusia, dinilai baik dalam kebiasaan manusia. Nah, maka di sini Allah tidak menyebutkan batasannya apa. Sikap baik kepada istri itu batasannya apa? Ngasih belanja, nominalnya berapa? Gak ditentukan. Meskipun di masa itu sudah dikenal istilah dinar dan dirham. Tapi batasan berapa sikap baik kepada istri itu gak diukur dengan nominal. Tapi diukur dengan ma'ruf. Sesuatu yang dikenal oleh akal kita, oleh fitrah kita, terutama syariat kita, bahwa itu baik. Semua orang yang akalnya sehat, semua orang yang fitrahnya masih lurus, ketika ditanya, apakah saya sudah berbuat baik pada istri saya? Kalau saya berbuat begini dan begini kepada dia. Kalau secara ma'ruf dia menyatakan, iya, saya pandang kamu sudah orang yang baik. Maka itu secara ma'ruf. Nah, maka Islam itu memberikan batasan-batasan tertentu. Ada juga yang tidak dibatasi, termasuk bagaimana interaksi dengan istri. Nah, kalau misalkan dikasih batasan dengan dinar, mau dirham, mau rupiah, seandainya ada batasan syariat bahwa seorang suami harus memberi nafkah kepada istri disebut nominalnya, kamu tidak dikatakan suami yang baik kalau kamu tidak memberikan sebulan 1 juta rupiah misalkan. Nominal ditentukan, mungkin dahulu 1 juta rupiah itu tinggi. Tapi mungkin saat ini tidak terlalu tinggi kalau dinilai sebulan. Apalagi nanti ketika inflasi bertambah, semakin kecil nominalnya. Maka dalam batasan syariat, itu kadang tidak dibatasi dengan nominal tertentu. Yang ada bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ada sebuah beredar pemahaman yang salah. Mohon maaf. Ada video pernyataan dari seorang yang dianggap tokoh. Beliau baru meninggal. Tapi banyak fansnya, banyak yang mengidolakan karena dianggap gaya penyampaiannya lembut, tidak pernah menyalahkan orang. Ya. Tetapi beliau menyatakan bahwa di dalam Islam itu banyak kekurangan. Islam itu tidak maju. Di antaranya, kalau istri sakit, suami tidak wajib untuk memberikan nafkah, obat. Maka ditinjau dalam pandangan fikih. Nah, beliau menganggap kalau istri sakit, dalam Islam dipastikan itu aturan Islam. Istri tidak berhak untuk dibantu biaya pengobatannya. Tidak wajib bagi suami untuk membantu biaya dokternya, rumah sakitnya. Nah, padahal itu salah satu pandangan interpretasi fikih, bukan pandangan Islam. Kalau di dalam Islam berlaku seperti yang disebutkan di dalam ayat surah An-Nisa ayat 19 yang tadi kita sebutkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian secara ma'ruf.
Kalau dia sakit, ketika saat sehat, engkau mendapatkan banyak manfaat dari dia, mendapat pelayanan yang optimal. Saat sekarang sakit, engkau biarkan dia tanpa bantuan, apakah itu ma'ruf? Orang yang berakal sehat, orang yang fitrahnya lurus menyatakan tidak, itu mungkar, bukan ma'ruf. Maka tidak benar pernyataan dari tokoh tadi yang menyatakan Islam itu masih kurang, Islam itu ada kemunduran. Ajaran Islam tidak ada kemunduran. Ajaran Islam tidak ada kekurangan. Yang kekurangan, yang mundur adalah kekeliruan pemahaman dari sebagian orang yang menisbatkan diri sebagai Muslim. Perilaku sebagian oknumnya mungkin saja ada kemunduran. Tetapi secara ajaran, Islam itu sempurna, tidak pernah kurang. Nah, interpretasi orang mungkin salah, tapi jangan dinisbatkan itu sebagai Islam, ajaran Islam. Itu kekeliruan pemahaman dia terhadap ajaran Islam. Nah, kemudian kita akan kaji pada kesempatan ini surah An-Nisa ayat ke-34 dan 35. Di dalam dua ayat ini terdapat bimbingan bagaimana kalau istri itu membangkang. Apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan suami. Nah, disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka adalah qawwam. Qawwam itu mengandung makna pembina, mengandung makna pengayom, mengandung makna yang mencukupi kebutuhannya, yang mengurusinya, yang menyuplai nafkahnya, itu makna qawwam. Yang meluruskan dia ketika bengkok itu terkandung dalam makna qawwam. Pembina, pengasuh. Nah, itu qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pembimbing, pembina, pimpinan dari para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah lebihkan. Karena Allah lebihkan laki-laki dibandingkan wanita. Nah, dilebihkan dalam fisiknya, dilebihkan dalam kematangan emosinya, dilebihkan dalam kesabarannya. Ya, ini adalah kondisi-kondisi secara umum. Secara umum, laki-laki itu secara fisik lebih kuat dari wanita. Secara mental juga lebih layak jadi pemimpin. Nah, bukan bicara individu per individu. Kalau individu per individu, itu hukumnya beda dengan bicara global. Secara global, laki-laki lebih dibandingkan wanita. Walaupun secara individu-individu, mungkin ada perempuan yang lebih kuat dari laki-laki tertentu. Itu bicara individu per individu. Sama dengan kalau kita bicara generasi tabi'in, itu lebih utama daripada generasi atba'ut tabi'in. Tabi'in itu murid sahabat Nabi. Atba'ut tabi'in muridnya tabi'in. Nah, secara umum tabi'in itu lebih utama dibandingkan atba'ut tabi'in. Tetapi personnya bisa jadi secara person ada orang dari kalangan atba'ut tabi'in yang lebih utama dibandingkan orang di masa tabi'in. Demikian juga laki-laki lebih utama dibandingkan wanita. Itu dalam perbandingan global.
Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah lebihkan laki-laki dibandingkan wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena para lelaki itu memberikan nafkah dari harta mereka. Nah, perhatikan, berarti di antara sebab laki-laki qawwam terhadap wanita itu karena dia ngasih nafkah. Maka unsur qawwam bisa lemah ketika nafkah ini tidak berjalan. Karena fungsi penopang qawwam, kepemimpinan, keteladanan, itu diantaranya karena penyuplai nafkah itu suami. Nah, kalau seandainya nafkahnya tidak dijalankan karena suami tidak menjalankan kewajiban, misalkan, maka fungsi qawwamnya menjadi lemah. Dan ini juga kritik terhadap perbuatan sebagian orang, ya, yang dia menyerahkan semua penghasilannya kepada istri. Nah, karena yang disebut di dalam ayat ini wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka memberikan nafkah sebagian dari hartanya. Nah, dengan itu sang suami jadi qawwam karena dia masih punya dana. Tidak semua dana dikasihkan setelah dapat penghasilan, kasihkan istri semua. Saat dia butuh mau minta ke istri, nilai qawwamnya kurang. Nah, fungsi kepemimpinannya, fungsi kewibawaannya, fungsi pembinaannya kurang. Nah, karena sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah dikasihkan semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua jenis wanita. Ada wanita yang taat, ada wanita yang membangkang. Wanita taat ini yang dipuji. Wanita yang membangkang nanti yang perlu diberi tindakan secara bertahap. Allah Ta'ala menyatakan masih di ayat ke-34 dari surah An-Nisa. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah, qanitat itu taat, ya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia jaga dirinya, harta suaminya ketika suami tidak ada di rumah. Dan dia jaga rahasia sang suami. Urusan rumah tangga tidak perlu orang lain tahu. Kecuali dalam rangka konsultasi yang sifatnya produktif. Nah, kepada orang yang tepat. Dia harus bersikap hafizatun lil ghaib. Dia jaga hak-hak suaminya ketika dia tidak ada di rumah. Suami meninggalkan istri tenang, karena istri amanah. Amanah terhadap rumahnya, amanah terhadap anak-anaknya, amanah terhadap harta suaminya. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ini wanita yang baik. Nah, berikutnya, wanita yang nusyuz, wanita yang memberontak atau membangkang kepada suami, tidak mau patuh. Nah, itu disebut wanita yang nusyuz. Nusyuz itu dari kata nasyaza yang artinya tinggi. Posisi tanah yang lebih tinggi itu dalam bahasa Arab ada unsur kata nasyaz. Dia lebih tinggi. Maka istri ketika sudah merasa lebih tinggi dari suaminya, maka dia mulai tidak mau diatur. Nah, walaupun tidak semua istri demikian. Bagi wanita-wanita yang tidak mendapatkan taufik dari Allah, ketika dia berpenghasilan lebih dari suami, maka dia akan mulai merendahkan suaminya. Mulai ada sifat
nusyuznya. Nah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha itu adalah wanita yang membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah dalam sebagian hadis, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Karena begitu sering Nabi mengingat-ingat kebaikan dia. Nah, Khadijah radhiyallahu anha, ibunda Khadijah, ummul mukminin. Beliau punya peluang untuk bersikap tinggi terhadap suaminya. Karena dari sisi nasab, ya, dari sisi harta, ya, beliau punya kelebihan. Tapi tidak beliau lakukan. Justru beliau membuat sang suami terkurangi beban-bebannya. Nah, maka pernah malaikat Jibril menitipkan salam kepada Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sampaikan salam kepadanya bahwa Allah menyediakan rumah di surga dari permata yang la sakhaba fiha, tidak ada kegaduhan di sana. Kenapa balasannya disebut tidak ada kegaduhan? Kita tahu bahwasanya surga itu semuanya indah, semuanya nikmat. Tapi yang ditekankan tidak ada kegaduhan. Karena Khadijah radhiyallahu anha berhasil membuat sang suami tenang, tidak terganggu dengan kegaduhan yang ada. Kalaupun di luar rumah ada kegaduhan itu, ya, tapi di dalam rumah menjadi tenang, tentram, hilang perasaan terganggu dengan kegaduhan. Nah, ini Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kita kembali kepada bimbingan syariat. Bagaimana kalau wanita nusyuz? Wallati takhafuna nusyuzahunna. Bagi wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, sikap membangkangnya, fa'idhuhunna. Langkah pertama, nasihati mereka. Diingatkan. Suami istri itu surganya itu di suami. Nah, misalkan, atau dengan bahasa-bahasa lain. Fa'idhuhunna. Tahapan pertama, nasihati mereka. Ini juga menunjukkan bahwa bisa jadi sebab terbesar wanita nusyuz itu karena kurang masuk nasihat. Karena jarang dapat nasihat yang tepat. Nah, maka tahapan pertama itu fa'idhuhunna. Nasihati dia. Ingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Jadikan dia takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa'idhuhunna. Tahapan pertama, nasihati mereka. Kalau sudah dinasihati berhasil, sudah, jangan masuk tahapan berikutnya. Selesai. Masalah selesai. Nah, fa'in ata'nakum. Afwan. Wahjuruhunna. Kemudian tahapan yang berikutnya, tahapan yang kedua, kalau dinasihati tidak berhasil, wahjuruhunna. Boikot dia fil madaji, di tempat tidur. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir para ulama, bagaimana memboikot di tempat tidur, itu bisa dalam bentuk tidur di kamar terpisah. Atau tidur satu tempat tidur tapi tidak menyapa, bersikap dingin. Nah, ini termasuk juga wahjuruhunna fil madaji. Intinya wahjuruhunna fil madaji yang dijelaskan oleh para ulama tafsir itu adalah berikan efek jera dengan tidak berhubungan suami istri dengan dia. Itu intinya. Sedangkan prakteknya apakah tetap satu tempat tidur atau pindah ke kamar lain misalkan, itu disesuaikan keadaan. Tahapan yang ketiga, wadribuhunna. Pukullah mereka.
pukullah dengan pukulan ghairu mubarrih, yang tidak menimbulkan bekas, yang tidak mematahkan tulang, yang bukan pada wajah. Karena kita sudah bahas hadis Muawiyah bin Haidah riwayat Abu Dawud pada kajian sebelumnya, wala tadribil wajh, jangan pukul wajah. Nah, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka mau taat kepada kalian, sebelumnya membangkang jadi taat, patuh, maka jangan cari jalan lain untuk menyikapi dia secara buruk. Berarti sudah berhasil tahapannya. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Diingatkan suami, kamu memang punya kuasa terhadap istri. Tapi ingat, kekuasaanmu jangan engkau bikin sewenang-wenang. Jangan engkau salah gunakan. Karena Allah yang maha tinggi, lagi maha besar. Pemilikmu, penguasamu. Kalau engkau zalim kepada dia, sesungguhnya Allah lebih layak untuk memperlakukan engkau dengan perlakuan yang layak ketika engkau menyimpang. Tahapan berikutnya, kalau masih belum berhasil, sudah dinasihati, kemudian diboikot di tempat tidur, dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencederai. Tahapan berikutnya, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau kalian khawatir kedua pasangan itu berpisah, sudah mulai memburuk keadaannya, kondisinya kritis, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah satu perwakilan orang yang bijak dari pihak istri dan satu perwakilan orang yang bijak dari pihak suami. Nah, orang yang bijak artinya dia berilmu tentang syariat. Yang kedua, ngerti karakter masing-masing, ngerti latar belakang masing-masing, paham. Yang ketiga, dia tidak membela kubunya, tapi dia mencari mana jalan terbaik untuk kemaslahatan keduanya. Meskipun dia misalkan perwakilan dari suami, tapi kalau memang dia melihat suami yang salah, harus lebih banyak dinasihati, maka dia tidak akan berat sebelah. Dia bersikap bijak di situ. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus satu orang yang bijak dari kalangan istri, perwakilannya apakah pamannya, kakeknya, Pak D-nya, siapa saja, kakaknya misalkan, yang bijak, berunding dengan perwakilan yang bijak dari suami. Nah, maka Allah menyatakan jika niat mereka baik, Allah akan damaikan mereka berdua. Disebut di dalam ayat tersebut, ayat ke-35 dari surah An-Nisa, "Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Kalau keduanya mengharapkan kebaikan, maka Allah akan memberi taufik, hidayah kepada keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui, lagi maha khabir, mengerti secara detail tentang makhluknya. Nah, ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 sampai 35. Berisi bimbingan agar suami menjadi qawwam, menjadi pembimbing, pembina, ya, pemimpin bagi istri. Kalau ada kurang dalam qawwam ini, perbaiki qawwamnya. Nah, kemudian juga bagaimana seandainya istri nusyuz, melakukan sikap membangkang, tahapannya adalah yang pertama nasihati, yang kedua boikot di tempat tidur, yang ketiga pukullah, bukan dengan pukulan pada wajah atau yang mencederai. Yang keempat, kalau situasinya tambah runyam, maka utus perwakilan dari pihak istri yang bijak
dan perwakilan dari pihak suami yang bijak, mereka berunding. Bukan menang-menangan. Saya mewakili perempuan berarti istri harus dapat haknya penuh. Tidak. Mereka berunding untuk mencari kebaikan bersama. Jika mereka menginginkan perbaikan, Allah akan memberikan taufik, petunjuk kepada keduanya. Nah, baik, ini pembahasan kita malam ini, kajian sesi kedua dari kajian bertema bimbingan Quran dan Sunnah dalam membina rumah tangga mawaddah warahmah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang ketiga di waktu yang lain, yang di situ lebih banyak ke arah bagaimana seharusnya istri bersikap terhadap suaminya, sehingga itu masuk dalam materi nasihat. Karena salah satu upaya memperbaiki istri itu adalah fa'iduhunna, nasihati mereka. Nah, poin nasihatnya itu apa sebenarnya? Insya Allah kita bahas sebagai bahan introspeksi bagi para istri supaya mereka bisa menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak suaminya. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ada, ya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tapi yang mana hak-hak seorang istri, Ustaz. Yang kita ambil dalam kajian tadi, janganlah menyakiti hatinya. Yaitu disimpulkan kan dari jangan menjelek-jelekkan dan ya, betul. Apakah dalam menyimpulkan jangan menyakiti hatinya ini, kalau secara umum kan banyak berbagai hal. Ya. Si suami ingin sesuatu hal, tetapi istri tidak menyetujui. Ya. Ya maka hendaknya jangan memaksakan juga kan gitu. Nah. Sehingga ya, kalau dipaksakan ini kan menyakiti hatinya seorang istri itu sendiri. Nah. Lalu yang kedua, dalam keadaan kondisi sudah darurat seperti tadi itu suami istri ada indikasi mengarah berpisah, ya. Maka kirimlah kedua utusan. Ya. Utusan ini menentukan, sebetulnya kedua belah pihak utusan menginginkan satu kebaikan. Ya. Tetapi yang bersangkutan berkehendak lain, memaksakan diri berpisah. Ini bagaimana? Nah, jadi pertanyaannya adalah, ketika tadi disebutkan wala tuqabbih, jangan jelek-jelekkan istri secara fisik maupun non fisik, juga bermakna jangan sakiti hatinya. Nah, apakah juga bisa bermakna bahwa kalau misalkan istri ingin sesuatu dan suami punya keinginan yang lain, kalau ternyata menyakitkan, apakah kita sang suami harus mengalah? Nah, dalam hal ini perlu dilihat bagaimana bentuk keinginan itu. Ya. Keinginan yang tidak bertentangan dengan syariat, mestinya suami lebih banyak ngalah kalau itu kaitannya dengan hak istri. Contoh ya, karena istri itu sebenarnya lebih banyak di rumah. Istri itu adalah ratu di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah kalian. Kalau misalkan istri ingin, ini saya ingin dicat ruangan ini warna biru, suami ingin jangan, hijau saja, misalkan. Nah, ini contoh hal yang mestinya suami lebih ngalah. Saya ingin posisi tempat duduk ini di sebelah sana saja, jangan di sini. Nah, itu di rumah, di dalam rumah. Nah, mungkin memang tidak selalu ideal, usulan itu tidak selalu ideal. Tetapi mudorotnya tidak ada, atau hampir tidak, dikatakan tidak ada mudorotnya. Hanya menyelisihi keinginan suami saja. Nah, maka dalam hal seperti itu sebaiknya suami ngalah. Lebih banyak ngalah dalam hal-hal seperti itu. Nah, kadang cekcoknya suami dan istri itu urusan-urusan sepele. Ini belinya di sana, ini warnanya ini mestinya. Ini mestinya jangan seharga itu.
Sudah saya bilang mestinya beli di sana. Nah, hal-hal semacam ini bukan masalah prinsip, tidak ada kaitan dengan pelanggaran syariat, maka sebaiknya suami lebih banyak mengalah dalam hal itu. Apalagi karena istri adalah lebih banyak di rumah. Maka senangkan dia dengan situasi di rumah yang membuat dia nyaman untuk melakukannya. Nah, tetapi kalau sudah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran syariat, maka dilarang suami untuk menyetujui keinginan istri itu karena dia berfungsi sebagai qawwam. Dialah yang harus meluruskan ketika bengkok. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa? Memberikan suatu tuntutan dari kedua belah Ya, pihak. nah, jazakallahu khairan. Kalau tadi disebutkan di antara solusi terakhir, kalau misalkan sudah terlihat ada benih-benih perpisahan, dikirim utusan dari laki-laki yang bijak, dari pihak laki-laki, dari pihak wanita dikirim yang bijak, dan mereka alhamdulillah menjalankan fungsi dengan baik, benar-benar menginginkan kebaikan untuk keduanya. Tapi ternyata pasangan suami istri ini memang ingin pisah. Bagaimana? Jawabannya itu hak mereka. Sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyatukan Barirah dan suaminya. Barirah ini awalnya budak, punya suami budak juga. Jadi budak menikah dengan budak. Suatu saat istrinya dimerdekakan Barirah ini. Sebenarnya Barirah itu tidak terlalu suka sama suaminya. Ketika dimerdekakan kesempatan lepas. Maka ketika itu suaminya mengejar Barirah untuk balik lagi sambil berurai air mata, dikejar di tengah jalan, dilihat oleh sekian orang. Maka Nabi kasihan. Nabi berusaha untuk menyatukan dua pihak ini. Nah, Nabi menyatakan, tidakkah engkau kembali kepada suamimu? Bukankah dia adalah ayah dari anak-anakmu? Tidakkah sebaiknya Anda kembali? Jangan sampai berpisah. Meskipun engkau sudah merdeka. Pertimbangkan itu. Maka Barirah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini perintah Anda sebagai Rasul yang harus saya taati. Atau bagaimana? Maka Nabi menyatakan, innama ana ashfa. Tidak, saya cuma memfasilitasi saja. Sebagai penengah yang ingin membuat kalian berdua bersatu kembali. Kalau dari sisi kewajiban, enggak. Begitu. Maka Barirah menyatakan, kalau demikian saya sudah tidak ada keinginan lagi dengan dia. Nah, maka Nabi tidak bisa apa-apa. Sebagai pihak yang ingin menyatukan ini, ketika memang satu pihak atau bahkan dua pihak tidak ingin dipersatukan, maka sudah cukup upaya maksimal kita. Dan insya Allah tidak sia-sia. Upaya berunding, upaya mencari solusi terbaik. Prosesnya seandainya pun lama, sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun, ternyata tetap tidak mau disatukan. Maka upaya itu tidaklah sia-sia, tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun memaksakan mereka bersatu, apabila mereka memang tidak ingin bersatu, juga bukan langkah yang terbaik. Nah, karena bisa jadi perceraian itu meskipun bukan sesuatu yang baik secara asal, tetapi bisa menjadi solusi ketika memang sulit untuk disatukan. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam hari ini. Ya. Waalaikumsalam. Itu mungkin kalau itu bukan suami itu sebagai satu yang menetapkan. Bagaimana dengan era sekarang? Ada suami dan istri sama-sama berkarir. Bagaimana kan baik dengan keluarga dan seperti akan
Barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi keluarga yang sama-sama berpenghasilan? Manajemen keluarganya secara keuangan haruskah terbuka, harus transparan, masing-masing harus tahu, atau bagaimana metodenya, pembagiannya? Kalau istri bekerja dengan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak sampai harus ikhtilat, bercampur bau, tidak sampai harus melakukan safar tanpa ditemani mahram dan pelanggaran-pelanggaran syariat yang lain, tidak ada halangan bagi mereka untuk berpenghasilan. Karena sebagian istri Nabi itu juga berpenghasilan, seperti sebagian ummahatul mukminin Zainab, kalau saya tidak salah, beliau menghasilkan kerajinan-kerajinan tangan yang kemudian dijual tanpa harus melanggar pelanggaran syariat. Dengan itu beliau bersedekah selain untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Nah, kalau sang istri berpenghasilan, maka penghasilannya untuk dirinya. Untuk dirinya. Tetapi kalau suami berpenghasilan, itu ada hak suami sendiri, ada hak keluarga. Harus dibagi. Bedanya di situ. Dari sisi apakah harus diceritakan, disampaikan? Dari sisi keharusan tidak, bahwa setiap penghasilan dilaporkan, setiap pengeluaran dilaporkan. Dari sisi keharusan tidak, tapi dari sisi menjaga adab baik, itu suatu hal yang dianjurkan. Nah, seorang istri ketika dia bersedekah dengan uangnya sendiri, maka dia tidak harus minta izin kepada suaminya. Kalau itu dari uangnya sendiri, bukan uang dari suami. Ketika Nabi memberikan nasihat pada saat Idul Fitri kepada para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kalian ini termasuk penghuni neraka paling banyak. Maka wanita-wanita itu ada yang mencabut antingnya, ada yang mencabut gelangnya, mencabut cincinnya, dilemparkan ke penampungan yang dibawa oleh Bilal. Nah, dan di sini para ulama memberikan faedah bahwa mereka tidak harus hubungi suaminya dulu. Saya mau sedekah sekian. Tapi tersentuh dengan nasihat dari Nabi, maka dia langsung inisiatif. Ini hak saya. Maka saya ingin terlepas dari neraka dengan itu. Nah, maka tidak langsung diceritakan, tidak harus diceritakan. Maka menceritakan tadi saya punya penghasilan sekian, seorang suami kepada istri, itu adalah bagian dari akhlak baik. Bukan dari sisi keharusan. Kalau ternyata sebagian penghasilan tidak diceritakan, selama nafkah utama terpenuhi, ya, maka sang suami tidak mengurangi hak istri. Misalkan ingin ngasih kepada ibunya, ingin ngasih kepada saudaranya, tidak harus diceritakan kalau ternyata nafkah ini sudah lebih dari cukup. Hak istri sudah terpenuhi. Nah, kalaupun ternyata dia menceritakan, itu juga tidak mengapa. Meskipun bukan keharusan. Nah, baik. Sebenarnya kalau dengan setara, setara yang sama-sama mengetahui dan tentunya dilakukan mereka membangun suatu kesepakatan bahwa nah, kesepakatan bisa direvisi selama itu bukan sesuatu hal yang masuk dalam sebelum akad. Nah, jadi insya Allah mungkin bisa kita lanjutkan pada kajian berikutnya karena masih berlanjut pembahasan kita tentang ini. Jika memang masih ada yang belum terbahas atau masuk dalam materi pertanyaan bisa disampaikan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.